karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah, dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, darah pejuang, darah Imam Ali, darah Imam Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai Bahar bin Smith. Nah teman-teman, jadi Bahar bin Smith ini masih yaitu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, masih mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lucu sekali ya teman-teman. Ketika melihat video Bahar bin Smith ini, saya akan gabungkan deretan video-video lucu Bahar bin Smith ketika berceramah selalu membanggakan nasab. Jadi Bahar bin Smith ini mengatakan kepada jamaahnya bahwasanya, kalian bangga nggak kalau menjadi cucu Rasulullah SAW? Bangga nggak kalian menjadi keturunan Nabi SAW? Lalu ada yang mengatakan, Habib kok selalu mengatakan di dalam tubuh saya ini mengalir darah suci, darah Rasulullah. Nah jawabannya apa teman-teman? Jawabannya Bahar bin Smith ini merasa bangga. Jadi wajar kalau berkata demikian. Nah lalu kemudian teman-teman ya, padahal nasabnya ini sudah tidak bersambung kepada Rasulullah SAW ketika diteliti oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Coba teman-teman, di zaman sekarang ini masih saja mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Malu nggak? Lawang nasabnya saja terputus, ini masih saja mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Habib palsu, anak gak butuh pengakuan. Emang butuh pengakuan dari imat atau dari pengikut-pengikut imat? Sedangkan seluruh ulama dunia dari zaman ke zaman, dari kurun ke kurun, tidak ada satupun yang menafikan, nggak ada satupun yang membatalkan, cuma mujaddid imat. Jadi anak nggak butuh pengakuan, ngapain? Nggak usah ribet-ribet hidup ini. A few moments later. Saudara-saudara, habaib itu bid'atur Rasul, darah daging Nabi, anak cucunya Nabi. Aduh panjang itu kalau mau dijelasin. Intinya saja, yang menjadikan seseorang habib itu bukan muka. Ada orang hidung mancung bisa jadi habib, nggak bisa. Habib didapatkan bukan dengan muka yang ganteng, putih, mancung. Saya Habib Rizik, Habib Hanif, kami para habaib yang berjuang. Kami berkali-kali dipenjara, kami berkali-kali ada upaya percobaan pembunuhan, ditembak, diracun, ada upaya-upaya seperti itu. Sampai-sampai kami diborgol, dipertontonkan, ini loh anak cucu Rasulullah ngelawan kami borgol. Ini loh anak cucu Rasulullah ngelawan kami penjara. Pertanyaannya, apakah kami penjahat? Jawab, kami penjahat. Bandar narkoba, bandar judi, jual aset negara, maling uang rakyat, nyolong uang rakyat. Terus kenapa kami berusaha dibungkam? Kenapa kami berusaha berkali-kali ingin dibunuh, saudara-saudara, berkali-kali dipenjara? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah, dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, darah pejuang, darah Imam Ali, darah Imam Hussein. Kami tidak bisa dibeli, kami tidak bisa disuap, kami berkali-kali dibungkam, dihina, dicaci, dimaki, bahkan dibunuh. Itu warisan dari kakek-kakek kami. Saya tesis ilmiah saya karena ada Habib yang selalu kalau ceramah ngomong dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Nah, emang dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Saya tanya, kalian orang mana? Bangga nggak jadi orang Badar ini? Bangga nggak? Jadi orang Banten, bangga nggak? Bangga nggak? Andaikan kalian jadi Habib, andai kalian cucunya ulama, bangga nggak jadi ulama? Bangga nggak? Bangga nggak? Terus bagaimana kalau kalian jadi cucunya Nabi Muhammad? Bangga nggak? Bangga nggak? Pantas nggak kalau kalian ngomong di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, mengalir darah keberanian? Astagfirullah, astagfirullah ya teman-teman ya, benar-benar koplak ini Bahar bin Smith ya teman-teman. Selalu saja mengaku-ngaku sebagai kami cucu Rasulullah. Jadi ini Bahar bin Smith ya, kalau mau berceramah silahkan, terserah mau ngomong apa, tapi satu hal, jangan bawa-bawa Rasulullah SAW. Jangan selalu mengaku-ngaku seperti di dalam tubuh saya ini ada darah suci, darah Rasulullah. Ini apa teman-teman ya?
Padahal nasabnya saja itu terputus dari Rasulullah SAW. Kok masih saja membanggakan? Jadi saya ingatkan ya teman-teman ya, ini para muhibbin. Ya seperti Bahar bin Smith tadi mengatakan di depan jamaahnya, para kibin-kibin ini, kalian bangga nggak jika menjadi cucu Rasulullah SAW? Cucu Rasulullah itu nggak seperti itu Bahar ya, nggak seperti itu. Yang selalu memamerkan, yang selalu sombong dengan nasab. Padahal ya kalau benar kalian itu cucu Nabi, buktikan. Buktikan. Kami itu hanya meminta bukti. Bukan bukti dari Robito yang katanya nasabnya bersambung. Enggak, kita nggak butuh itu teman-teman. Tapi kita membutuhkan tes DNA. Dan tunjukkan yaitu kitab nasab. Dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Tunjukkan. Kalau benar-benar kalian itu adalah cucu Rasulullah SAW. Yang bersambung sanadnya. Ataupun bersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Tentunya kalau berceramah di zaman sekarang ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi udah nggak laku. Ya karena dengan adanya tesisnya Kiai Imadul Al-Bantani ini sudah terang benderang. Sudah terang benderang berdasarkan ilmiah, berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Kalian ketika disuruh tes DNA marah, ngamuk-ngamuk. Lalu kemudian meminta untuk membongkar makam Rasulullah SAW. Nah pertanyaannya, kalian itu siapa gitu ya? Oke lah kalau mau mengaku-ngaku coba datang ke sana, ke Arab Saudi, ke Mekah, ke Madinah, saya cucu Nabi. Ada nggak orang yang percaya seperti itu? Yang ada malah ditangkap oleh askar yang ada di sana. Bisa-bisa dipengtit. Nah, nggak akan berani teman-teman. Coba kita lihat yang katanya mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau berceramah isinya apa? Pendawiran, marah-marah, teriak-teriak, mencaci maki. Perkataannya itu seperti kebun binatang. Presiden digoblok-goblokin, polisi digoblok-goblokin, kiai saja itu digoblok-goblokin teman-teman. Seperti satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ini ceramah apa teman-teman? Ya kalian itu datang ya dari Tarim Hadramaut Yaman sana ke negeri ini kaya sumber daya alam, hidup kalian tuh enak di sini. Tapi kalian ini malah menipu sebagai cucu Nabi SAW. Kalau kalian tidak mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, silakan kalian mau berkata apa silahkan. Tapi satu hal, jangan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, karena Rasulullah SAW itu tidak memiliki cucu yang seperti itu. Ya ceramah malah merusak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Malah mengaku-ngaku kami cucu Nabi. Jadi cucu dari mana? Padahal ketika diteliti tesisnya Kiai Imadul Al-Bantani, kalian itu hanya mentok kepada Ubaidillah. Jadi bukan cucu Rasulullah, tapi cucu Ubaid. Nah seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi sebagai pelengkap, penguat, ya saya akan tampilkan di mana Kiai Imadul Al-Bantani ini akan menjelaskan sekali lagi mengenai Bahar bin Smith, Hanif Al-Atos, Bapak Rizik Sihab. Mereka itu bukan cucu Nabi SAW. Coba mari kita simak videonya. Bahwa klan Ba'alawi bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad, baik dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, ataupun ilmu biologi. Dari tiga kesimpulan ini, haram bagi umat Islam meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Tidak boleh lagi husnudonan terhadap nasab Ba'alawi ini, karena husnudon itu adalah untuk sesuatu yang tidak jelas. Sedangkan batalnya nasab Ba'alawi ini sudah jelas, konklusif, DNA-nya bukan DNA Arab, apalagi dia ini turunan Nabi, DNA Arab aja bukan. Demikian apa yang telah disebutkan oleh para ahli DNA, para ahli biologi. Saya hanya mengutip, dan kutipan saya bisa untuk diverifikasi. Kata Mas Rumel, in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Saya menukil Dr. Sugeng Sugiarto, saya menukil dari Dr. Ari Kaim, bahwa Ba'alawi ini, wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudara saya orang NU di mana saja berada, klan Ba'alawi yang panggil Habib ini
Jangankan sebagai keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Maka sesudah terang benderang seperti matahari di siang hari, dalil-dalil yang menyatakan batalnya dari klan Ba'alawi ini, husnudzon itu tidak lagi dibolehkan. Haram hukumnya husnudzon kepada nasabnya Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah mendengar ya secara langsung penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai nasab Habib-Habib Alawi yang ada di Indonesia ini, seperti Bahar bin Smith ya teman-teman, yang tadi itu selalu membanggakan nasabnya, padahal keturunan Arab aja bukan, apalagi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malu nggak? Malulah ya teman-teman. Di zaman sekarang ini kok masih saja mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya kita ini jangan takut kualat-kualat oleh mereka ini yang mengaku sebagai cucu Nabi. Dulu kita ini ya Allah ya teman-teman ya, ketika mendengar ceramah mereka ini bercerita tentang leluhurnya, meninggikan leluhurnya, bahwasanya leluhurnya ini memiliki banyak karomah, banyak keramat, Masya Allah. Nah, seperti itu kalau ceramah teman-teman. Karena apa? Ya untuk meyakinkan kibin-kibin gitu ya. Nah, setelah teman-teman ya datangnya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, bisnis dawir rungkat, bisnis nasab rungkat, bisnis khurafat rungkat, keramat lah, bisnis makam-makam palsu, kuburan rungkat semua. Nah, pada akhirnya mereka ini sekarang ya ingin membangun kembali kepercayaan kepada umat, katanya ingin introspeksi diri, ingin berbenah diri. Tapi ya kita lihat saja dulu teman-teman ya. Tapi yang kita inginkan ya kaum muslimin yang ada di Indonesia, ya berhentilah mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.